Sekali lagi kita berdiri, kita berdoa. Kami bangga kami punya Tuhan seperti Engkau. Amin. Kami ada Tuhan untuk menjadi penyembah-Mu. Amin. Dan biarlah saat ini kami datang dengan kerendahan hati. Kami perlu Engkau Tuhan. Amin. Biarlah saat ini saatnya Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Amin. Roh Kudus mengurapi, Roh Kudus melawat setiap kami. Amin. Biarlah Tuhan sendiri yang menyampaikan pesan Tuhan buat setiap kami. Bagi jemaat yang Engkau kasih di tempat ini. Amin. Bahkan juga yang mengikuti melalui live streaming. Ya, amin. Biarlah setiap kami mendapatkan rema. Dan kami boleh bawa pulang dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah firman-Mu yang mengubahkan kami. Amin. Biarlah firman-Mu yang boleh menegur. Biarlah firman-Mu yang boleh menasehati kami. Biarlah firman-Mu yang boleh mengajar kami. Sehingga kami punya pengenalan yang benar akan Engkau. Membuat kami semakin mencintai Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami semakin kecil dan Tuhan yang semakin besar. Karena hidup kami adalah milik Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah puji, hormat, kemuliaan hanya kembali ke dalam satu nama. Tuhan yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang siap menerima berkat rohani. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk, shalom semuanya. Saya juga menyapa jemaat yang mengikuti melalui live streaming. Ya, puji Tuhan. Terima kasih juga buat Bapak Gembala dan seluruh pengurus di gereja ini yang memberikan kesempatan buat saya untuk boleh melayani di tempat ini. Ketika tadi saya lihat video klip itu ya, hati saya tuh terenyuh. Hati saya tuh penuh dengan sukacita kalau saya melihat jemaat-jemaat Tuhan punya hati yang begitu mengasihi Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini pun kita juga mau belajar ya, sama seperti tadi yang dikatakan oleh Bapak Gembala. Doa puasa karena kita mengasihi Tuhan. Doa puasa supaya kita mengerti kehendaknya. Doa puasa supaya kita menjadi pelaku firman. Bukan doa puasa supaya doa kita dikabulkan. Amin. Nah, hari ini pun kita juga akan belajar hal yang sama ya. Sampai hari ini kita percaya bahwa Tuhan sampai hari ini masih sanggup untuk melakukan mujizat. Mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Tetapi kita mau belajar bahwa iman kita kepada Tuhan bukan hanya iman yang untuk mendapatkan mujizat. Kita harus belajar bahwa mujizat itu tidak menyelamatkan. Amin. Kita belajar dari bangsa Israel. Mereka mendapatkan mujizat demi mujizat. Namun apa yang terjadi kepada mereka? Mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Hari ini kita belajar. Yuk kita punya iman yang benar kepada Tuhan. Ya, yaitu iman di atas mujizat. Di mana kita menempatkan iman di atas segalanya lebih daripada mujizat. Ya. Iman di atas mujizat. Yuk sama-sama kita buka dalam Lukas 17. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Kita baca ayat 11 dan 12 dulu ya. Lukas 17 ayat 11 dan 12. Kita baca sama-sama. 2, 3. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Ya, ayat ke-11 dikatakan Yesus itu menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Nah, apa yang dilakukan Tuhan ini bukanlah hal yang lazim, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Ya, orang Samaria itu dianggap orang yang hina oleh orang Yahudi. Karena orang Samaria ini mereka menganggap bukanlah orang Israel yang murni karena mereka itu sudah melakukan kawin campur. Sehingga mereka menganggap kasta orang Samaria itu jauh lebih rendah daripada orang Yahudi.
Sehingga orang Samaria ini dianggap najis ya oleh orang Yahudi. Tetapi sekalipun seperti itu, Yesus itu tetap datang ke sana. Dan kita percaya apapun yang dilakukan Tuhan selalu itu punya tujuan. Amin. Tuhan itu enggak pernah iseng melakukan segala sesuatunya. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang punya tujuan. Dia punya visi dan misi. Dia adalah Tuhan yang cerdas. Dia tahu apa yang harus dia lakukan dalam kehidupan kita. Ya. Dan di sana dikatakan di ayat 12 bahwa ada 10 orang kusta. Ya. Ada 10 orang kusta. Pada waktu itu orang kusta itu mereka itu harus selalu berpakaian yang cabik-cabik ya. Dan kemudian rambut mereka itu harus menutupi wajah mereka. Karena pada waktu itu pun sekalipun laki-laki rambutnya juga panjang ya, rambutnya itu gondrong. Beda dengan sekarang. Dan rambut mereka itu harus terurai menutupi wajah mereka. Dan mereka itu harus berteriak najis, najis, najis terhadap diri mereka sendiri. Dan orang yang terkena kusta itu mereka tinggal terasing di luar perkemahan. Nah, kalau kita baca ayat yang barusan ini, 10 orang kusta ini mereka sudah pernah mendengar tentang Yesus. Dan ketika mereka tahu Yesus itu masuk ke perbatasan Samaria, pastinya mereka ini akan segera menemui Yesus. Amin. Karena apa? Mereka menginginkan yang namanya kesembuhan. Menjadi orang kusta pada waktu itu enggak enak. Ya. Secara fisik mereka itu kesakitan, ada bintil merah, ada bendol-bendol, semua di sekujur tubuh mereka. Dan secara psikis mereka mengalami tekanan yang berat. Karena apa? Mereka diasingkan dan mereka harus selalu meneriakkan diri mereka najis, najis, najis. Di situ secara psikis, secara fisik, orang yang menderita kusta itu pastinya enggak enak semua. Coba kalau kita hari ini sakit demam 39 derajat, terus masih disuruh cuci piring, kira-kira gimana? Enggak nunggu kelamaan Bu, tak banting itu piringnya. Enggak katik cuci-cucian, sembuh nanti beli lagi gitu ya. Tetapi itulah yang dialami orang yang mengalami sakit kusta. Mereka benar-benar tidak enak keadaannya. Jadi ketika mereka mendengar Yesus yang mereka tahu sanggup untuk melakukan mujizat, mereka pasti akan segera datang kepada Yesus. Kira-kira kalau kita yang jadi 10 orang kusta, kita pakai lama enggak untuk datang kepada Yesus? Enggak pakai lama, kalau bisa langsung cepetan gitu ya, secepat kilat, kepingin berjumpa dengan Yesus. Tapi kita lihat, apa yang dilakukan oleh mereka ketika mereka berjumpa dengan Yesus. Ya. Di ayat yang ke-12 dikatakan apa? Mereka tinggal berdiri agak jauh. Mereka tidak mendekat kepada Tuhan. Karena apa? Karena memang hukum Taurat itu melarang orang yang sakit kusta untuk bersosialisasi, untuk berjumpa dengan orang yang sehat. Ya. Selain mereka taat kepada hukum Taurat, ada satu hal lagi yang mereka lakukan. Yaitu mereka menghormati Tuhan. Hari ini iman di atas mujizat adalah iman yang menghormati Tuhan. Mereka punya keinginan untuk sembuh itu amat sangat besar. Mereka pasti menanti-nanti kapan mereka mendapatkan kesembuhan. Dan ketika kesembuhan itu datang, mereka pastinya akan segera. Tetapi yang luar biasanya dari 10 orang kusta ini, mereka bisa menekan rasa keinginan mereka untuk sembuh. Karena mereka tahu. Yang datang itu adalah orang yang kudus. Yang datang itu adalah Tuhan. Mereka berdiri agak jauh. Mereka tidak mau mendekat kepada Tuhan. Inilah adalah iman yang benar di hadapan Tuhan. Bagaimana punya iman yang meletakkan rasa hormat kita kepada Tuhan jauh lebih tinggi daripada sekedar mujizat yang kita inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kita aja kalau misalkan di mall ya lagi jalan-jalan, terus
ketemu Pak Presiden, Pak Jokowi, apa yang saudara lakukan? Oh, langsung ambil HP semua, sibuk lari-lari di atas sana, Pak Jokowi gitu ya. Semua mau apa? Mau foto. Kemarin saya lihat di TikTok ya, ada seorang wanita yang berdiri di samping Pak Jokowi. Saking dianya ini sudah lama banget kepingin ketemu Pak Jokowi. Dia langsung peluk itu Pak Jokowi ya. Tapi begitu dia mau peluk, wah itu pas pampres langsung. Gitu ya. Tidak boleh gitu ya. Tidak boleh sentuh presiden. Tapi Yesus itu berbeda. Tuhan mau kita ini datang kepada Tuhan. Tuhan tidak memberikan jarak. Bahkan Tuhan rindu setiap kita datang kepada Tuhan. Tetapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Ketika kita datang kepada Tuhan, datanglah dengan rasa penuh hormat. Karena Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak ada satupun Tuhan yang benar selain Tuhan Yesus Kristus. Amin. Menghormati Tuhan itu jauh lebih penting daripada sekedar doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Ini adalah iman di atas mujizat. Nah, bagaimana kita hari ini? Sudahkah kita punya hormat kepada Tuhan ketika kita datang kepada Tuhan? Ataukah sudahkah kita punya kesadaran siapa Tuhan dan siapa kita di dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah memberikan sikap yang patut kepada Tuhan? Dan sikap yang saya bicarakan ini adalah sikap hati. Bagaimana sikap hati kita ketika kita datang beribadah? Mungkin kalau ibu-ibu itu biasanya bingung ya, kalau mau ibadah, wah dress code-nya itu harus disiapin. Wah itu Ibu Esther sudah ketawa ya. Dress code-nya itu sudah disiapin. Dari ujung kepala sampai ujung kaki harus matching. Kalau hijau, hijau semua. Sak tasnya hijau, sak sepatunya hijau gitu ya. Makanya biasanya bapak-bapak di rumah lemari pakaian itu bapaknya cuma 1/4, yang satu keliling sampai satu ruangan penuh itu punyanya ibu-ibu ya. Kita boleh mempersiapkan baju yang kita pakai. Tapi enggak perlu merek ibu-ibu, amin. Jangan semuanya itu harus merek dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jangan buat suamimu mati cepat. Karena apa? Mereka harus kalkulasi. Setiap minggu bapak-bapak enggak bisa konsen ibadah. Setiap Sabtu atau Jumat bapak-bapak sudah kalkulasi. Aduh Tuhan, berapa lagi ya buat hari Minggu yang harus dikeluarin dari kantong gitu ya. Belajar yuk. Punya sikap hati yang benar. Sikap hati yang benar itu seperti apa sih? Apa sih yang kemarin kita lakukan? Apa sih yang tadi pagi kita lakukan sebelum kita datang beribadah? Sudahkah engkau koreksi hatimu di hadapan Tuhan? Masih adakah sakit hati? Masih adakah kejengkelan? Masih adakah kemarahan? Masih adakah ketidaksukaan terhadap orang lain? Tuhan itu kudus. Kita itu tahu kalau Tuhan itu kudus, sudah hafal kalau Tuhan itu Tuhan yang kudus, amin. Tetapi kadang kita selalu lupa, kalau kita mau datang kepada Tuhan yang kudus, maka hati pun kita juga harus kudus. Hati yang kudus itu apa saudara? Hati yang tidak lagi menyimpan kesalahan orang lain di dalam kehidupan kita. Datang kepada Tuhan, berikan pengampunan kepada mereka yang sudah menyakiti kita. Jangan pernah hitung-hitungan. Dia bersalah kepada kita, dia melakukan kejahatan. Bukankah engkau juga orang yang bersalah di hadapan Tuhan? Amin, saudara. Ya, coba kita baca Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Itu yang Tuhan mau. Pergi temui saudaramu untuk apa? Untuk berdamai.
bukan cari pembenaran. Harus berdamai, saudara. Karena apa? Itu adalah menunjukkan bagaimana kita punya sikap hormat kepada Tuhan. Contoh yang lain. Bagaimana sikap hati kita ketika kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa dengan bersungut-sungut atau kita berdoa dengan ucapan syukur. Mencurahkan hati kepada Tuhan itu boleh. Tapi tidak dengan bersungut-sungut. Amin. Mencurahkan hati dengan bersungut-sungut itu sesuatu hal yang beda. Ketika engkau mencurahkan hati, engkau meluapkan apa yang engkau rasakan, tetapi engkau tetap percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi pasti mendatangkan kebaikan. Amin. Tetapi kalau bersungut-sungut itu namanya kita selalu protes. Kita menyalahkan Tuhan seolah-olah Tuhan tidak tahu apa yang harus dia perbuat di dalam kehidupan kita. Hari ini yuk belajar datang beribadah ke rumah Tuhan. Setiap hari ketika kita menyembah Tuhan, menyembahlah dengan hati yang bersih di hadapan Tuhan. Ya. Jangan cuma datang kepada Tuhan hanya untuk minta dan minta terus. Bukankah Tuhan berkata berkat itu ada di atas kepala orang? Nah, apa yang perlu kita lakukan? Tidak perlu minta berkatnya. Jadilah orang benar, berkat itu Tuhan berikan kepada kita. Amin. Ada seorang yang konseling dengan saya, dia bilang gini, ketika saya bilang, Bu harus mengampuni. Terus dia bilang gini, Bu, saya enggak bisa mengampuni. Oleh karena itu saya enggak ke gereja. Waduh, ini jangan dijadikan alibi ya. Jangan mau pintar-pintaran dengan Tuhan. Amin. Kita harus berdamai terlebih dahulu baru ya kita datang ke rumah Tuhan dengan hati yang bersih, hati yang sudah mengampuni, hati yang berdamai, hati yang kudus. Disitulah letak kita menghormati Tuhan ya. Ada seorang dari teman saya berkata seperti ini, saya tuh enggak suka ke gereja itu. Saya tanya kenapa? Enggak cocok sama lagunya. Lagunya itu tidak sesuai dengan jiwa saya. Jadi saya enggak ngerti, jadi saya diam aja. Jadi dia ke gereja seperti bodyguard. Ya, semua orang tepuk tangan memuji menyembah Tuhan, dia begini. Dia lihat kiri, kanan, dia lihat ini pelafonnya bagaimana, interiornya bagaimana, dia lihat pakaian gembalanya gimana, sehingga ketika pulang ditanya, kamu tadi dapat apa? Dia bilang, ya gerejanya tempatnya lumayan bagus ya, AC cukup dingin, semua yang dinilai hanya yang jasmani. Ingat yuk, menyembah Tuhan. Memuji menyembah Tuhan bukan terletak dari lagu itu engkau suka atau tidak suka. Tetapi menyembah Tuhan itu berbicara hati kita bagaimana mengagungkan dan mengakui kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Itu adalah penyembahan. Hari ini yuk kita belajar. Jangan ada kusta-kusta lagi di dalam kehidupan kita. Coba kita cross check. Kusta-kusta apa yang masih perlu kita bersihkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau lihat di dalam Alkitab. Siapa saja yang pernah kena kusta? Miriam. Ya, kenapa kok dia kena kusta? Karena dia iri hati kepada Musa. Hati-hati dengan iri hati. Iri hati itu orang lain gak bisa tahu. Tetapi tahukah bahwa Tuhan tahu segalanya. Bahkan sampai hati yang terdalam Tuhan itu tahu. Engkau boleh manis di depan orang. Semua yang engkau punya boleh engkau berikan. Tetapi kalau hatimu punya keirian sedikit saja. Itu kusta yang harus dibereskan sebelum engkau datang kepada Tuhan. Itu adalah rasa hormat kita kepada Tuhan. Ya. Kusta apalagi? Raja Uzia. Dia adalah seorang yang tinggi hati. Dan kemudian dia berubah setia kepada Tuhan. Hati-hati dengan kesombongan. Jangan datang lagi beribadah kepada Tuhan dengan kesombongan. Seolah-olah engkau sudah pelayanan. Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Segalanya engkau lakukan. Pelayanan bukan dijadikan untuk ajang pembuktian
dirimu jauh lebih hebat daripada yang lain. Pelayanan bukan ajang pembuktian siapa dirimu. Pelayanan bukan menjadi ajang pembuktian seberapa besar engkau memberikan kepada rumah gereja. Karena semua yang ada pada kita, semuanya itu milik Tuhan. Amin. Bahkan sehelai rambut aja itu datang dari Tuhan. Tidak perlu sombong. Kita harus datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Jangan pernah membarter kesalehanmu dengan Tuhan. Jangan pernah berdoa, Tuhan, bukankah aku sudah melakukan ini dan itu? Kenapa Tuhan tidak menjawab doaku? Apakah saudara pikir kesalehan kita bisa menebus pengorbanan Tuhan di atas kayu salib? Tidak akan pernah. Yuk hari ini kita jadi jemaat-jemaat Tuhan yang punya rasa hormat kepada Tuhan. Ya. Siapa lagi? Gehasi. Dia kena kusta karena apa? Dia menerima pemberian dari Naaman yang sudah ditolak oleh Elisa. Dia pamrih. Dia ingin mendapatkan sesuatu. Hari ini jika kita menolong orang lain, jika kita melayani di gereja ini, apa yang engkau inginkan dalam hidupmu? Hanya satu, aku ingin menyenangkan hati Tuhan. Aku ingin hidupku jadi berkat. Karena hidupku bukan tentang aku lagi, tetapi hidupku harus menceritakan siapa Yesus. Dan melalui hidupku, orang boleh mengalami kasih Yesus yang akan mengubahkan kehidupan dia. Amin. Yuk hari ini juga kita jangan lagi menyimpan dosa. Jangan hari Minggu kusuk beribadah sama Tuhan. Duduk paling depan jingkrak-jingkrak nangis sampai meler-meler gitu ya. Tapi kemudian besok paginya bahkan mungkin pulang dari tempat ini. Suami-suami engkau sudah berlaku kasar kepada istrimu. Istri engkau sudah tidak lagi tunduk kepada suamimu. Dosa itu bukan hanya merampok, membunuh, berzina, bukan. Ketika kita tidak menjadi pelaku firman yang kelihatannya hanya sederhana, sehari-hari engkau pun juga berdosa di hadapan Tuhan. Saudara lihat saya mukanya tegang semua. Ikut Tuhan susah ya Bu. Yang bilang gampang siapa? Ya. Tetapi jikalau kita bersandar kepada Tuhan, segala sesuatu itu mungkin dan bisa kita lakukan karena yang mengerjakannya bukan kekuatan kita, tetapi kekuatan yang datang daripada Tuhan. Amin. Iman di atas mujizat yang pertama adalah iman yang menghormati Tuhan dengan sikap hati yang benar. Ya, itu poin yang pertama. Yuk kita lanjut kepada ayat yang ke-13. Ayat 13. Ya. Dan berteriak, Yesus Guru, apa kata mereka? Kasihanilah kami. Ayat 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Lihat ya ayat 13. Mereka berkata apa? Yesus Guru, kasihanilah kami. Mereka tuh enggak berkata, Yesus sembuhkanlah kami. Padahal apa yang diinginkan mereka adalah kesembuhan. Siapa yang enggak ingin cepat sembuh dari penyakit kusta yang begitu mengerikan? Mereka sudah terasing, mereka tuh enggak punya siapa-siapa, enggak bisa berkumpul dengan keluarga. Mereka juga dianggap najis. Kesembuhan itulah yang mereka rindukan selama ini. Tetapi kenapa? Kok ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka tidak berkata, Tuhan, Guru Yesus sembuhkanlah kami. Tetapi mereka berkata, Yesus kasihanilah kami. Karena mereka percaya, jika Yesus memberikan kasihnya kepada mereka, itu sudah cukup bagi mereka. Amin. Mereka enggak minta loh kesembuhan. Mereka tahu, jika ada kasih Yesus, pasti memampukan mereka. Tidak peduli berapa lama lagi mereka sembuh atau tidak sembuh. Mereka berkata, Yesus kasihanilah kami.
Dan mereka berteriak kepada Yesus, Guru kasihanilah kami. Karena mereka tahu, sekalipun mereka orang yang najis, Yesus tetap mengasihi mereka. Amin. Hari ini kita beribadah. Seberapa tahu kita kalau kita itu dikasihi Tuhan. Ada banyak loh orang Kristen yang tidak merasa bahwa dia dikasihi oleh Tuhan. Tahu Tuhan sudah berkorban di atas kayu salib, sering mendengar firman, tetapi dia tidak merasa dikasihi oleh Tuhan. Coba lihat apa yang terjadi. Ketika terjadi masalah di dalam hidupnya, dia berkata apa? Tuhan tidak adil. Siapa yang pernah berdoa seperti itu? Siapa yang pernah mengucapkan kalimat seperti itu? Gak usah angkat tangan ya. Di gereja ini gak ada, semuanya luar biasa. Saya pernah. Loh, saudara langsung senyumnya langsung cut gitu ya. Saya pernah. Karena apa? Saya merasa saya tidak dikasihi oleh Tuhan. Kenapa kok saya merasa tidak dikasihi oleh Tuhan? Karena saya tidak punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Saya pikir kalau ikut Tuhan selalu berkat, mujizat, zona nyaman. Jadi ketika saya mendapat sentilan sedikit dari Tuhan, saya berkata, Tuhan tidak adil. Kenapa harus saya? Hari ini yuk kita belajar. Masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Bukan karena Tuhan ingin menghancurkan kehidupan saudara dengan saya. Ingatlah, di dalam masalah tetap ada kebaikan Tuhan. Di dalam masalah tetap ada kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu tidak pernah pergi meninggalkan kita. Bahkan ketika seluruh dunia ini hancur, kasih Tuhan tetap sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Hari ini yuk tetap kita harus punya rasa bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana supaya engkau bisa mengerti, engkau bisa tahu kalau Tuhan itu mengasihimu. Alami Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Minta sama Tuhan, Tuhan biarkan aku punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan disitulah saudara, ketika saudara mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saudara akan tahu betapa besar dan sempurna kasih Tuhan itu kepada kita. Amin. Kalau hari ini kita lebih rajin berdoa, kita lebih rajin menyembah Tuhan, kita lebih rajin beribadah, kita lebih rajin doa puasa, tidak membuat kasih Tuhan itu lebih kepada kita. Karena apa? Kasihnya sudah sempurna. Amin. Tetapi jikalau kita melakukan itu semua, kita rajin beribadah, doa, berpuasa, itu menandakan kita yang mengasihi Tuhan lebih daripada yang kemarin. Amin. Kasih Tuhan itu sempurna bagi kita. Ya, kita lihat di ayat yang ke-14. Tuhan menyuruh mereka perlihatkan diri kepada imam. Dan mereka taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Mereka ini tidak pakai protes, tidak pakai bersungut-sungut loh. Mereka berkata, Tuhan kasihanilah kami. Kemudian Tuhan nggak bilang, ayo sini yuk, sini tak tumpang tangan, aku sembuhkan ya. Enggak. Tapi Tuhan berkata, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Karena memang pada waktu itu hanya imam yang bisa membuat satu pengumuman ya, dinyatakan sembuh atau tidak itu oleh imam ketika orang mengalami sakit kusta. Dan ketika Tuhan memberikan perintah itu kepada mereka, mereka ikut taat melakukan tanpa bertanya satu kata apapun. Kenapa? Karena mereka melakukannya dengan kasih. Mereka tahu mereka adalah orang najis yang dikasihi Tuhan. Dengan kasih yang sama yang mereka terima dari Tuhan, mereka kembalikan itu untuk mengasihi Tuhan. Hari ini kasih yang kita terima dari Tuhan, untuk apa engkau gunakan kasih itu? Apakah ada kita mengembalikan kasih itu kepada Tuhan? Ataukah kita hanya menerima kasih Tuhan dan kemudian kita menyimpan di dalam kehidupan kita untuk diri kita sendiri? Beda sekali 10 orang kusta ini dengan bangsa Israel.
Bangsa Israel disuruh keluar dari tanah Mesir, mereka keluar enggak? Keluar. Mereka taat enggak sama Tuhan? Disuruh keluar, mereka keluar. Mereka taat. Tetapi ketaatan mereka dengan apa? Bersungut-sungut. Beda dengan 10 orang kusta ini. Mereka itu sama-sama taat, 10 orang kusta dengan bangsa Israel. Mereka sama-sama taat melakukan perintah Tuhan. Tapi bedanya, bangsa Israel taat dengan bersungut-sungut. Dan kita bisa lihat bagaimana akhir kehidupan mereka. Mereka binasa tidak masuk ke tanah Kanaan. Tetapi 10 orang kusta, mereka taat dengan kasih mereka kepada Yesus. Dan apa yang mereka alami? Semua mengalami kesembuhan. Amin. Ketaatan yang benar selalu harus dilandasi dengan kasih. Amin. Yuk katakan sama diri sendiri, mulai sekarang mau taat karena aku mengasihi Tuhan. Kita lihat ya Raja Saul. Raja Saul itu ketika disuruh Tuhan menumpas semua orang Amalek. Tuhan berkata jangan ada tersisa. Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh Raja Saul? Raja Saul itu membiarkan Agag ya hidup. Dan kambing domba yang bagus-bagus itu tidak ditumpasnya oleh Raja Saul. Nah di sini pertanyaannya, apakah perintah Tuhan itu kurang jelas kepada Raja Saul? Jelas sekali. Raja Saul mengerti dengan jelas bahwa dia harus menumpas habis bangsa Amalek beserta kambing dombanya. Tidak ada yang tersisa. Tetapi mengapa Raja Saul membiarkan Agag itu hidup dan kambing domba yang bagus-bagus itu tidak ditumpasnya. Coba kita buka dalam 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-24. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi apa? Aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Saul ini taat melakukan perintah Tuhan, disuruh bunuh-bunuh. Tetapi dia tidak melakukannya itu sepenuhnya. Karena apa? Dia punya ketakutan di dalam hidupnya. Yaitu dia raja yang takut kepada rakyatnya. Saudara, kalau kita merasa kita dikasihi Tuhan, seharusnya kasih Tuhan itu menghilangkan ketakutan di dalam kehidupan kita. Amin. Kasih itu mengalahkan segalanya. Kasih itu mengalahkan ketakutan. Kasih itu mengalahkan kekhawatiran. Dan ini adalah contoh bagaimana seorang Raja Saul yang dia melakukan perintah Tuhan itu tanpa kasih. Ya. Tapi hanya kasihlah yang akan membuat kita taat kepada Tuhan. Amin. 99,9 itu bukan taat. Taat itu harus 100%. Kalau sudah 100% kita melakukan seperti apa yang diperintahkan dan segera kita melakukannya tanpa menunda, itulah yang dinamakan ketaatan. Dan kemudian Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh Raja Saul. Dan Tuhan berkata apa? Coba kita lihat ayat 23 yang sebelumnya. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Lihat ya, Tuhan berkata apa? Orang yang gak taat itu orang yang berdurhaka sama Tuhan. Orang yang tidak taat itu dosanya sama dengan dosa bertenung. Hari ini yuk taat sama Tuhan. Jangan main-main dengan perintah Tuhan. Amin saudara. Dan biarlah setiap kita taat kepada Tuhan. Dengan dasar kasih kita itu kepada Tuhan. Amin saudara. Itu adalah poin yang kedua. Iman di atas mujizat adalah iman yang taat karena kasih. Ya. Ayat 15.
Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. 16. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. 17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali memuliakan Allah selain daripada siapa? Orang asing ini. 10 orang kusta itu semua adalah mereka taat kepada Tuhan. Mereka beriman kepada Tuhan. Tetapi mengapa hanya 1 orang yang kembali kepada Yesus? Ketika Tuhan memerintahkan kepada mereka, tunjukkan dirimu kepada imam. 10 orang itu langsung serentak berjalan, ya, jalan kepada imam. Dan sementara mereka berjalan belum sampai di imam, mereka mengalami kesembuhan. Dan ketika mereka mengalami kesembuhan, yang 9 orang tetap terus berjalan kepada imam. Dan hanya 1 orang yang putar balik badan, dia jalan kepada Yesus. Pertanyaannya, kenapa yang 1 orang ini datang kepada Yesus? Sebenarnya ketika mereka tidak kembali kepada Yesus, mereka tuh enggak salah loh. Karena apa? Jelas perintah Tuhan itu adalah apa? Tunjukkan dirimu kepada imam. Enggak ada perintah ketika engkau sembuh di tengah jalan, balik yo, enggak ada. Tapi 1 orang ini dia kembali. Dan siapakah dia? Dia adalah orang Samaria yang dianggap najis oleh orang Yahudi. Orang asing yang kembali kepada Tuhan. Orang Samaria yang dianggap pendosa, yang dianggap najis. Tetapi dia adalah orang yang tahu bagaimana mengucap syukur. Dia adalah orang yang tahu bersyukur dan mencintai Tuhan dengan benar. Kesembuhan yang ia terima itu adalah bentuk kasih Tuhan kepada dirinya. Dan dia mau membalas kasih Tuhan dengan apa? Dengan dia kembali kepada Tuhan. Dengan resikonya apa? Ada enggak resikonya? Ada. Karena pada waktu itu seorang sakit kusta dinyatakan sembuh atau tidak sembuh. Yang berhak menyatakan mereka sembuh atau tidak itu adalah seorang imam. Jadi ketika dia kembali kepada Yesus, apakah dia sudah dinyatakan sembuh? Belum. Kalau dia belum dinyatakan sembuh, bolehkah dia kembali kepada keluarganya? Tidak boleh. Bolehkah dia berjumpa dengan orang lain? Tidak boleh. Bolehkah dia bercengkrama, bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya? Tidak boleh. Tetapi 1 orang Samaria ini, dia tidak memperdulikan kenyamanan dirinya. Yang dia tahu, kasih Tuhan itu besar bagiku. Dan dengan kasih yang sama, aku mau kembali kepada Tuhan. Ini adalah iman di atas mujizat. Di mana dia mengutamakan kasih Tuhan di atas segala-galanya di dalam kehidupan kita. Hari ini kita bertanya, siapakah yang lebih kita cintai di dalam hidup ini? Kita mencintai Tuhan? Ataukah kita lebih mencintai pasangan kita? Ataukah kita lebih mencintai diri kita sendiri, anak-anak kita? Ataukah kita lebih mencintai pelayanan kita daripada Tuhan? Hati-hati. Ada banyak orang yang dia pelayanan. Dari Senin sampai Senin, gereja tutup pun dia datang. Minta kuncinya nanti sama Bu Lingling. Buka no Bu, mau ngapain? Mau nyapu kek, mau ngepel kek, mau bersih-bersih, pokoknya saya pelayanan. Tapi dia lupa, setiap hari dia mengabaikan bahwa Tuhan sudah menunggu dia begitu lama untuk dia duduk diam, tersungkur di kaki Yesus, masuk dalam hadirat Tuhan. Kalau kita melayani sampai kita lupa sama Tuhan, siapakah sebenarnya yang kita layani? Amin. Kalau engkau bekerja,
Kita berkata bekerja untuk Tuhan. Tapi engkau hanya sibuk bekerja. Tidak pernah punya waktu untuk saat teduh berjumpa dengan Tuhan. Untuk siapakah engkau bekerja? Jangan pernah berkata engkau bekerja untuk Tuhan. Karena kalau kita berkata semua yang aku lakukan untuk Tuhan, engkau tidak akan pernah melupakan Tuhanmu. Engkau selalu punya kerinduan untuk engkau bertemu, berjumpa dengan Dia di dalam hadirat-Nya. Karena engkau ingin, kangen, rindu bertemu dengan Tuhan. Dan ketika engkau sudah masuk dalam hadirat-Nya, hanya satu yang engkau tanyakan kepada Tuhan. Tuhan, apalagi yang kau mau untuk aku lakukan? Aku akan melakukannya dengan kasih. Amin, saudara. Tapi lihat 9 orang ini, mereka adalah kacang yang lupa kulitnya. Kacang lupa kulit bukan berarti kalau kita makan kacang sak kulit-kulitnya, enggak ya. Tapi yuk belajar. Ketika kita menerima mujizat, ketika kita menerima berkat daripada Tuhan, seharusnya mujizat itu membuat iman kita itu bertumbuh. Amin. Karena kita percaya, kita mengalami sendiri seperti yang Ayub katakan. Kalau dulu kata orang, tetapi saat ini aku mengalami sendiri. Aku tahu siapa Tuhan yang aku sembah. Iman jangan, berkat mujizat jangan pernah membuat justru engkau meninggalkan Tuhan. Saya pun dulu adalah orang yang pernah diberkati Tuhan luar biasa. Tapi saya adalah orang yang kacang lupa kulit. Saya meninggalkan Tuhan. Saya pikir ketika saya sudah diberkati, saya enggak butuh Tuhan lagi. Tapi satu kali Tuhan sentil kehidupan saya bertekuk lutut di lantai, di kamar saya sendiri. Saya menangis sejadi-jadinya di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan ampuni, aku punya iman yang kerdil. Iman yang hanya butuh berkat Tuhan. Iman yang hanya butuh mujizat Tuhan. Saudara, mujizat Tuhan itu adalah berkat Tuhan. Yang namanya berkat Tuhan selalu menyatukan kita dengan Tuhan. Amin. Tetapi kalau hari ini apa yang kita terima justru membuat kita menjauh dari Tuhan. Itu bukanlah berkat. Tetapi itu kutuk di dalam kehidupan kita. Hari ini pertanyakan, apa yang ada pada kita sekarang? Apakah itu berkat Tuhan? Ataukah itu kutuk di dalam kehidupan kita? Kalau berkat seharusnya membuat iman kita bertumbuh. Membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Membuat kita semakin melekat kepada Tuhan. Membuat iman kita itu semakin bersandar dan mengandalkan Tuhan. Dan kita berkata, semua yang aku lakukan hanya buat Tuhan saja. Amin, saudara. Yuk hari ini kita punya iman yang seperti itu. Iman yang dewasa. Iman yang tidak meninggalkan Tuhan. Sekalipun sampai hari ini doamu belum dijawab Tuhan. Kita harus mengejar iman kita kepada kesempurnaan. Itu iman seperti apa? Kita harus berkata, Tuhan, semuanya boleh berlalu. Semuanya boleh meninggalkan aku. Semua doaku boleh tidak dijawab Tuhan. Tetapi satu hal yang perlu. Jikalau ada Tuhan di dalam kehidupanku, itu sudah cukup bagiku. Itu adalah iman di atas mujizat. Amin. Itu adalah iman yang dewasa. Hari ini yuk kita tanya sama diri kita sendiri. Sudah berapa tahun engkau menyembah Tuhan? Sudah berapa tahun sejak engkau dibaptis? Punyakah kita iman yang dewasa? Ataukah hari-hari ini Tuhan menangis melihat kita? Karena apa? Kita hanya bertumbuh secara jasmani. Tetapi iman kita tetap kerdil di hadapan Tuhan. Yuk saudara kita belajar. Ya, punya iman yang dewasa. Mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Ayat yang terakhir, ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dari sini kita belajar ya, mujizat itu tidak menyelamatkan. Keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan yang diberikan cuma-cuma. Tetapi perlu respon dari kita, yaitu apa? Kita perlu meresponi dengan iman yang dewasa. Tidak lagi mencari mujizat Tuhan,
tetapi carilah perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka segala sesuatunya Tuhan akan curahkan melebihi apa yang pernah kita pikirkan. Tetapi motivasi itu harus benar. Amin. 10 orang yang sembuh, tetapi hanya 1 orang yang diselamatkan. Saudara, apa arti doamu dijawab jika engkau tidak mendapatkan keselamatan? Apa artinya engkau mendapatkan mujizat berkat jasmani yang melimpah kalau engkau berakhir kepada kebinasaan? Amin, saudara. Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia apa? Mendapati iman di bumi. Tuhan akan datang. Dan Tuhan tidak mencari iman yang sebatas dengan mujizat. Iman yang hanya mengejar mujizat. Tetapi suatu hari nanti Tuhan akan datang dan Tuhan akan mencari iman-iman yang berdiri di atas mujizat. Yaitu apa? Yang pertama, iman yang menghormati Tuhan dengan sikap hati yang benar. Yang kedua, iman yang taat karena kasih. Dan yang ketiga, iman yang dewasa. Mujizat tidak mujizat, sampai selamanya Tuhan, imanku tetap berdiri teguh di dalam Engkau. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita bangkit berdiri. Setiap kita berurusan masing-masing pribadi dengan Tuhan. Tuhan ada di tempat ini. Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Kesempatan yang Tuhan berikan, jangan pernah kita sia-siakan. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau selalu disempurnakan seperti Engkau. Dan biarlah imanku Tuhan, iman di atas mujizat. Iman yang menghormati Tuhan dengan sikap hati yang benar. Karena memang Engkau adalah Tuhan yang layak untuk kami hormati. Biarlah kami menyembah Tuhan dengan ketulusan hati kami, Yesus. Dan kami mau belajar menjadi orang-orang yang punya iman yang taat. Dan kami taat bukan karena itu menguntungkan, kami mencari keuntungan. Tetapi semata-mata kami taat karena kami mengasihi Engkau. Biarlah setiap kami Tuhan punya iman yang dewasa di hadapan Tuhan. Iman yang ingin selalu menyenangkan hati Tuhan. Iman yang melakukan semuanya untuk Tuhan. Kami tidak lagi meminta Tuhan melakukannya buat kami. Tetapi biarlah hari ini Tuhan dan seterusnya kami akan selalu bertanya, Tuhan, apa yang Engkau mau aku lakukan? Akan aku lakukan di dalam hidupku. Biarlah setiap kita punya iman yang sempurna. Iman yang di atas mujizat. Sehingga satu hari kelak, ketika Tuhan Yesus datang, Dia menjumpai setiap kita. Dan Dia tersenyum. Dan kita boleh berbangga. Kita berkata, Tuhan, aku sudah menyelesaikannya sampai akhir. Tetap setia, tetap taat, dan berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya.